Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua siswa perhotelan kelas 10 dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Patrick Channel milik saya. Siapa lagi kalau bukan Patricia Henderina Parera, guru produktif perhotelan di SMK Negeri 9 Bandung. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan limbah industri pariwisata. Apakah kalian sudah siap untuk materi hari ini? Sepertinya kalian sudah siap. Mari kita mulai. Let's go. Untuk awal, kalian harus tahu dulu apa itu industri yang menghasilkan limbah. Karena kita sedang mempelajari tentang industri pariwisata, maka pada materi kali ini saya mengambil contoh dari limbah hasil industri pariwisata. Memilah sampah yang disesuaikan dengan jenis bahan dasar sampah. Masyarakat belum begitu peduli terhadap kebersihan lingkungan. Perlu usaha yang lebih keras untuk dapat menyadarkan masyarakat arti pentingnya dari kebersihan lingkungan. Kalau kita lihat pada gambar ini adalah di wisata pantai, di mana di sini banyak sekali orang-orang yang datang untuk berlibur. Bayangkan saja apabila ini tidak ditangani dengan baik, maka tempat wisata ini sudah pasti akan menghasilkan banyak sampah. Maka pentingnya edukasi kepada masyarakat ketika datang ke suatu tempat wisata agar dapat membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah sesuai dengan jenis dari bahan dasar sampah tersebut. Selanjutnya adalah pembuangan sampah. Berdasarkan SNI 03-0243-2008 tentang cara pengelolaan sampah pemukiman, teknis operasional penanganan sampah meliputi: yang pertama, menerapkan pemilihan sampah organik dan non-organik, menerapkan teknik 3R atau recycle, reduce di sumber dan tempat pembuangan sampah. Nah, dalam penanganan sampah perumahan, penduduk dapat dibagi menjadi 4, yaitu rumah tunggal, rumah susun, di mana di sini yang terdiri lebih dari 4 lantai, rumah susun medium yang terdiri atas 4 sampai 7 lantai, rusun tinggi terdiri atas lebih dari 7 lantai. Bagi lingkungan pemukiman yang teratur seperti perumahan, developer atau pihak pengembangan juga bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah seperti yang disebutkan di dalam SNI 3243/2008. Nah, tanggung jawabnya meliputi reduce, reuse, dan recycle. Penyediaan peralatan pengumpulan sampah. Pengelolaan sampah selama masa konstruksi sampai dengan diserahkan ke pihak yang berwenang. Kemudian urutan cara penanganan sampah. Yang pertama, penanganan dan pemisahan sampah di sumbernya, penanganan dan pemisahan sampah di pemukiman penduduk, penyimpanan sampah, perencanaan pewadahan, penempatan kontainer. Kemudian penggilingan sampah makanan atau grinding, pemisahan dan pemilahan sampah, kompaksi atau pemadatan sampah, compositing. Nah, ini adalah bagian pengelolaan sampah mandiri. Yang pertama adalah kita lihat dari sampah. Sampah ini akan dipilah menjadi sampah basah dan sampah kering. Ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam pemilahan sampah. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat. Kemudian dari 2 jenis sampah ini maka akan dikelola langsung dari rumah tangga. Kita sebagai masyarakat kalau membuang sampah jangan digabung. Ketika kita sudah tahu mana sampah basah, mana sampah kering, maka
seharusnya kita akan memisahkan sampah tersebut. Nah, tujuannya nanti untuk apa? Sampah basah itu akan dapat menjadi pupuk yang dapat dipasarkan di masyarakat. Kemudian sampah kering bisa dijual atau didaur ulang seperti tas, topi, dompet, dan lain sebagainya. Lalu sampah residu atau tidak dapat diolah barulah akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Lalu setelah sampah tadi kita lihat tentang penyediaan air. Penyediaan air di hotel itu perlu mendapat perhatian dan harus memenuhi prasyarat standar sesuai peraturan yang berlaku oleh Permenkes nomor 416/Menkes/PU/9/1990. Di mana sumber-sumber air itu ada PDAM, ada air sumur, ada air sumur yang bergabung dengan PDAM. Kemudian pengendapannya, agar segala jenis kotoran yang mungkin ada di dalam air mengendap harus dibantu proses pengendapannya. Dapat menggunakan zat koagulasi untuk mengumpulkan partikel-partikel kotoran sehingga mudah diendapkan. Lalu harus ada proses penyaringan. Kotoran-kotoran yang tidak dapat diendapkan dan masih melayang-layang dalam air dapat ditangkap oleh filter atau saringan. Nah, bila air telah melalui saringan dan secara fisik telah bersih, misal perlu dilakukan disinfeksi untuk membunuh kuman-kuman yang kemungkinan masih ada dalam air tersebut. Limbah cair. Kalau kita lihat sumber limbah cair perhotelan terdiri dari limbah cair dari kamar mandi atau toilet, limbah dari kegiatan di dapur atau restoran, limbah dari kegiatan pencucian atau laundry, dan limbah dari fasilitas kolam renang. Limbah perhotelan pada umumnya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Senyawa fisik, berwarna, contohnya ya, mengandung padatan, lalu ada senyawa kimia organik, mengandung karbohidrat, mengandung minyak dan lemak, mengandung protein, mengandung unsur surfaktan, antara lain deterjen dan sabun. Senyawa kimia organik mengandung alkalinity, mengandung klorida, mengandung nitrogen, mengandung sulfur, dan unsur biologi yaitu mengandung protista dan virus. Demikian anak-anakku sekalian untuk materi singkat kita pada video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.